Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, sebelum kita memulai sharing dan kajian kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengaminkan doa yang secara khusus kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Doa untuk Masjidil Aqsa, masjidnya kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita sebagai senjata untuk membebaskan Al-Aqsa. Allah jadikan doa-doa kita sebagai obat untuk luka-luka yang ada di dalam hati dan tubuh kaum muslimin di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh wa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad. La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma wahhid kalimatahum. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma sabbit ramyahum. Allahumma shfi jarhahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma arham amwatahum. Allahumma arham amwatal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-qahhar al-jabbar al-aziz an tuharrir al-masjid al-aqsa al-mubarak min aydil ghasibin, an tuharrir al-masjid al-aqsa al-mubarak min aydil yahud, an tuharrir al-masjid al-aqsa al-mubarak min aydi suyuniyin. Allahumma ishfi sudur al-muslimin. Allahumma ashrah sudur al-muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, anak-anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin belajar bagaimana merasakan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba menyemangati anak-anak muda yang mungkin sedang galau, labil, atau bahkan mungkin sedang dalam keadaan tertekan, terluka, sedang mengalami mental issue, mental problem. Karena hari ini isu mental menjadi salah satu problem anak muda yang paling memprihatinkan. Jadi kalau kita pengen tahu anak muda itu lagi ngetren apa, coba lihat aja 10 lagu top 10 di Spotify. Maka ketahuan itu adalah sesuatu yang lagi trending di anak muda. Dulu biasanya di Spotify itu top 10 lagu-lagunya itu selain ada cerita horor, ada kajian juga. Kalau lagu yang top 10 itu rata-rata tentang tema percintaan.
Makanya dulu saya sering menyampaikan materi-materi tentang jomblo fisabilillah. Tapi sekarang tema percintaan itu sudah menjadi tema yang kedua. Yang nomor satu paling ngehit di anak muda sekarang adalah tema mental. Makanya lagu yang cukup sering berada di papan atas top 10 di Spotify, di YouTube, trending TikTok, itu adalah lagu-lagu tentang mental issue. Misalnya tentang menangislah ya. Apa itu? Jiwa yang bersedih misalnya. Atau lagu-lagu tentang isu mental, dan itu sekarang menjadi ngehit di anak muda, bukan dari sisi entertainnya, tapi itu bisa menjadi salah satu mapping apa problem yang sedang dihadapi oleh anak muda hari ini. Itu salah satu metode ataupun teknik mapping problem anak muda, riset problem anak muda yang paling instan. Nah, kalau kita mau bikin riset ilmiah itu kan butuh effort yang lumayan serius ya. Tapi kalau pengen instan, anak muda itu lagi ngomongin apa hari ini, interest mereka tentang apa hari ini, paling gampang lihat aja yang lagi trending, yang lagi FYP, yang lagi top 10 itu tentang apa. Selain peristiwa-peristiwa, selain entertain, selain hal-hal yang sifatnya kayak kata-kata lucu, kalau topik apa yang paling sering dibicarakan anak muda? Ternyata topik hari ini adalah topik tentang mental health, kesehatan mental. Dan saya sendiri bersama istri itu punya rumah untuk menampung pasien mental di Bandung secara gratis, tapi kita menampungnya yang udah agak-agak ekstrim, yang agak-agak akut. Jadi udah sampai ke level skizofrenia, di mana dia udah bukan hanya cutting, ada yang cutting ya, dia menyayat tangannya. Yang terakhir kita ada yang cuttingnya lehernya sendiri. Kalau skizo itu bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi mulai berhalusinasi untuk menyakiti orang lain, karena ada semacam bisikan-bisikan yang mengganggu dia. Mulai muncul berbagai macam gambar ataupun penampakan-penampakan, sehingga ketika kita mulai agak concern mencari kasus anak muda dalam topik mental health atau mental issue, ternyata kita menemukan fenomena yang luar biasa di dunia anak muda. Saya nggak mau menjudge bahwa mereka rapuh, mereka labil, bukan, tapi saya cuma pengen ngasih tahu bahwa anak muda hari ini itu sedang tidak baik-baik saja secara mentalnya. Ada bahkan yang kemarin sempat viral tuh, yang dia mukul ayahnya hanya gara-gara nggak dibeliin motor atau apa ya, motor ya, hanya gara-gara dia nggak dibeliin motor. Ada juga yang mukul temennya hanya gara-gara masalah sepele. Ada yang pengen bunuh diri. Angka bunuh diri di Indonesia mulai signifikan pertumbuhannya, bukan pertumbuhan sebetulnya, peningkatannya mulai signifikan. Jumlahnya tuh semakin banyak. Mungkin sebagian kita, ayah bunda yang ada di sini, ngerasa bahwa oh itu kan di luar sana. Kita memang berta'awuz, berlindung kepada Allah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di dalam keluarga kita. Tapi jangan-jangan kita ngerasa tenang karena kita nggak bisa membaca indikasi. Halo? Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Nggak ya? Oh, nggak jelas. Oke. Saya mohon maaf ya, saya nggak bisa teriak karena saya lagi. Oh ya. Cek. Oke, mungkin kita menyimak dengan hati ya. Mungkin sebagian kita ngerasa tenang bahwa di rumah kita tidak ada kasus mental, bukan karena dia tidak ada, tapi kita sering mengabaikan indikasi-indikasinya.
saya punya sekolah gratis, punya penampungan pasien mental, pasien kanker. Kita punya beberapa program sosial lah. Dan ternyata sebagian dari pasien mental yang kita dapatin itu adalah mereka yang tidak cepat tertangani oleh orang tua atau keluarganya, gara-gara keluarganya ini nggak paham tentang ciri-ciri orang yang mengalami mental problem. Boleh sambil dipegang. Cek. Karena kita nggak paham tentang ciri-ciri anak muda yang sedang mengalami mental issue. Ciri-ciri ketika dia sedang mengalami long grieving process karena dia belum selesai dengan luka masa lalu. Mungkin dia mengalami trauma pengasuhan dari orang tuanya. Mungkin dia tertekan karena disuruh memilih salah satu jurusan di kampus yang bukan apa yang dia inginkan. Mungkin dia tertekan atau stres karena tuntutan menjadi anak pertama yang begitu tinggi dibandingkan adik-adiknya. Mungkin ini dan itu dan banyak sekali faktor atau trigger yang menjadikan hari ini kita ngerasa tidak tenang di dalam hati kita. Ada yang overthinking sehingga nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ada yang nambah berat badannya karena stres tinggi. Ada yang kemudian menyakiti diri sendiri. Ada yang nggak berani lagi berharap dan merencanakan masa depan. Semua itu dalam Islam dikenal dengan istilah al-ham wal hazan. Al-ham dan hazan. Al-ham atau humum adalah rasa sedih yang terlalu berat tentang masa lalunya, tentang masalahnya, tentang kalau sekarang mungkin salah satu penyebab humum itu adalah pinjol. Ini udah lumayan mengerikan ya, karena korbannya udah banyak sekali. Tapi saya bukan lagi menawarkan solusi kalau terjadi pinjol seperti apa. Saya lagi mau ngomong tentang preventif. Bagaimana kalau misalnya kita dilanda dengan rasa khawatir, rasa takut tentang masa depan, atau rasa nggak kuat menghadapi kenyataan, sehingga kita nggak merasa tenang. Akhirnya kita mencari solusi-solusi praktis dalam masalah hidup kita. Salah satu solusi praktis itu adalah pinjol yang ternyata nggak praktis. Untuk dapetinnya gampang, tapi untuk bisa terlepas atau bebas darinya itu nggak mudah, apalagi bagi beberapa tingkat masyarakat dengan pendapatan mereka yang terbatas. Sehingga belajar tentang HAM atau humum itu bukan hanya belajar tentang ayat atau hadis, tapi sebetulnya kita sedang belajar tentang bagaimana mengelola perasaan dan mental kita. Kita lagi belajar tentang bagaimana hidup tenang ketika kita memahami tentang hakikat ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya dikenal dengan istilah humum atau hammun, atau dikenal juga dengan istilah hazanun. Hazanun itu adalah anxiety, yang hari ini orang banyak mengalami anxiety disorder, kecemasan yang mengusik, yang mengganggu, cemas tentang masa depan, cemas tentang hari esok, cemas kalau nanti ada laki-laki yang melamar dia, apakah laki-laki itu akan jadi suami yang baik atau tidak. Cemas dengan usianya yang sudah 29 tahun tapi belum menikah. Cemas dengan pekerjaan yang hari ini mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kecemasan yang mengusik dan mengganggu perasaan kita itu adalah hazan. Sehingga kita mengenal ayat yang sangat populer tentang bab hazan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan cemas. Sebetulnya terjemah lebih tepatnya bukan jangan sedih. Karena Nabi bukan sedang Abu Bakar bukan sedang sedih di situ, tapi sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut. Apa yang dikuatirin oleh Abu Bakar dalam konteks ayat itu? Mengkhawatirkan keadaan Rasulullah SAW, mencemaskan keselamatan Nabi Muhammad SAW.
takut terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersembunyi di dalam gua Sur. Maka pakai istilah hazan. Sehingga dalam situasi seperti itu Nabi menenangkan kecemasan Abu Bakar dengan kalimat la tahzan, jangan cemas wahai Abu Bakar, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Apa obat khawatir dan cemas? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Atau cerita Abu Umamah. Abu Umamah itu pernah beberapa hari dilihat oleh Nabi selalu ada di masjid padahal belum waktunya sholat. Dia duduk di masjid, dia ngelamun, dia kayak orang susah. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat perhatian, sehingga Nabi datang kepada Abu Umamah bertanya, ya Aba Umamah, mabik, wahai Abu Umamah, apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu? Kok aku ngelihat mabali araka fi masjidin min ghairi waqtis shalah. Kenapa aku sering ngelihat kamu di masjid padahal belum waktunya sholat? Apa yang kamu rasakan wahai Abu Umamah? Kemudian Abu Umamah menjawab, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya sedang humum ya Rasul. Humum itu jamaknya hammun. Hammun itu artinya sedih. Berarti kesedihan yang berat, kesedihan yang sangat banyak, masalah yang lagi bertubi-tubi. Humumun wa duyunun ya Rasulullah. Aku lagi sedih ya Rasulullah, aku lagi banyak hutang ya Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada Abi Umamah, kata Rasulullah, ala u'allimuka kalimat, boleh enggak aku ajarin kepada kamu, aku ijazahkan kepada kamu doa. Jika engkau baca itu di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humum dan duyunmu. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepada Abu Umamah, bacalah setiap pagi dan petang kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kemudian Abu Umamah mengatakan, setelah saya mengamalkan doa ini setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Berarti ada dua kisah tentang rasa tidak nyaman di dalam hati. Yang pertama adalah kisah humum, rasa sedih, terluka, trauma tentang masa lalu, tentang kenyataan. Dan yang kedua adalah hazan, rasa takut, khawatir, cemas tentang masa depan. Yang satu terjadi kepada Abu Umamah dan yang kedua terjadi kepada Abu Bakrin. Apa obat dari kedua perasaan yang gak nyaman ini? Humum wal hazan, hamma wal hazan. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir akan menghilangkan hamma wal hazan, rasa sedih atau luka, dan juga rasa cemas atau takut di dalam hati manusia. Ternyata obat dari al-hamma wal hazan, rasa nggak nyaman di dalam hati kita, itu adalah salah satunya al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Ternyata begitu cara kita menghilangkan rasa hamma wal hazan. Kenapa banyak orang yang masih trauma dengan masa lalu tidak berani membuka diri untuk masa depan? Karena dia nggak terlalu yakin dengan takdir. Dia hanya tahu tetapi dia nggak benar-benar beriman dengan takdir. Misalnya apa? Misalnya tentang sakit hati karena pernah ditinggalkan. Seorang perempuan yang takut untuk membuka diri setelah gagal dengan pernikahannya yang pertama. Seorang laki-laki yang takut untuk mencintai perempuan lagi karena mungkin pernah diselingkuhi oleh pacarnya, padahal bukan oleh pasangan halalnya, hanya oleh pacarnya. Kenapa bisa trauma? Ya karena dia takut akan ngalamin lagi ke perasaan yang gak nyaman seperti itu di masa depan. Seseorang yang gak berani
berteman dan menceritakan kisahnya kepada sahabatnya karena takut ditikung, karena dia pernah ditikung sama sahabat sendiri. Akhirnya muncul trauma dan rasa takut. Seorang perempuan yang tidak berani membuka hati karena takut terluka. Seorang laki-laki yang gak berani lagi berbisnis, membuka usaha karena pernah ditipu dan rugi. Dan banyak lagi problem dalam kehidupan kita yang sebetulnya obatnya adalah al-imanu bil qadar. Kita yakin semua itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Lalu tulisan itu ditulis ulang lagi 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Disitulah ditulis takdir kita, bahwa pada saat ini kita akan begini, pada saat ini kita akan begitu. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya orang yang beriman kepada takdir dengan iman yang baik akan muncul rasa ridho, rasa ikhlas. Oh, ini ketetapan dari Allah. Oke, dia tetap sakit hati, itu manusiawi. Saya nggak mau terjebak di dalam apa yang disebut dengan positivity toxic. Apa itu positivity toxic? Memaksakan orang untuk selalu positif, perfect, idealis, tetapi kurang realistis. Kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh mengeluh. Itu terlalu positivity toxic, kurang realistis, kurang bijak. Saya paham, kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan lemah. Manusia itu halu'a, labil. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Dia kadang terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Itulah manusia. Manusia itu ajula, tergesa-gesa. Manusia itu fi khusrin, dalam kerugian. Dan kita harus memaklumi kondisi itu. Kita tuh dasarnya lemah. Jadi enggak usah berpura-pura kuat. Kan kau juga manusia. Ya. Jadi jangan berpura-pura kuat. Aku harus kuat, aku enggak boleh mengeluh. Mengeluh nggak apa-apa sesekali selama tidak kufur nikmat. Merasa nggak berdaya nggak apa-apa, dalam kita nggak mampu. Mau menangis, bahkan air mata itu adalah rahmat Allah. Kenapa nggak boleh menangis? Kalau nangis, nangis aja. Terus kalau terluka, Ustaz, ya memang terluka. Masa mau disengaja dan nggak disengaja? Yang namanya terluka itu ya terluka aja udah. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita sembuh? Bukan nggak boleh terluka. Kita tetap terluka kok dengan orang yang menyakiti perasaan kita. Tapi gimana biar kita sembuh? Maka kita belajar dari takdir bahwa semua itu bukan 100% hanya kesalahan orang tersebut, tetapi musibah itu terjadi karena kehendak, ketetapan dan rencana Allah. Tapi kita nggak boleh kasih titik sampai di sini ya. Nanti kita malah nyalahin Allah. Apa maunya Allah? Kenapa Allah tega sama saya? Itu karena dikasih titik. Kalau saya nggak mau langsung ngasih titik, ini masih koma nih. Sehingga belajar tentang rukun iman yang keenam, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir, itu harus tuntas. Nggak boleh sekedar kita meyakini bahwa takdir itu ada, tapi kita nggak tahu outputnya apa dalam keseharian kita. Kalau kita paham apa yang kita alami dalam hidup itu adalah ketetapan Allah, pertama akan muncul rasa ridho. Orang Indonesia nyebutnya ikhlas. Walaupun yang lebih tepat istilahnya ridho. Kalau ikhlas itu identiknya dengan ibadah. Kalau untuk kondisi hidup istilahnya adalah ridho. Oke, kita pakai istilah Indonesia aja. Kalau kita paham semua yang kita alami itu adalah ketetapan Allah, kita akan ikhlas ngejalaninnya. Ya Allah, Engkau tetapkan saya miskin, saya ikhlas. Engkau tetapkan saya kaya, apalagi ya? Ada yang nggak ikhlas jadi orang kaya? Kamu kenapa sedih? Kaya. Aneh kan ya? Rata-rata yang sedih itu miskin. Allah, Engkau tetapkan saya putus dari orang yang saya sayangi. Udah gitu dia jadian sama teman yang tempat saya curhat. Saya ikhlas. Ya Allah, saya tersandung jatuh, saya ikhlas. Ya Allah, saya sakit, saya ikhlas. Ya Allah, saya belum punya pasangan, saya ikhlas. Ya Allah, saya udah menikah tapi belum dikaruniai anak, saya ikhlas. Pertama, hasil dari al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan, dalam bentuk ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah. Makanya muncul kalimat raditu billahi rabba,
Rabba, yang mengatur, yang merencanakan, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang menjaga. Itu Rabba. Arti kalimat Rabb, Rabbal Alamin, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, artinya yang menciptakan semesta, yang merencanakan semesta, yang mengatur semesta, yang memiliki semesta, yang menjaga semesta. Dialah Allah. Sehingga kita raditu billahi Rabba, aku ridho dengan semua pengaturan Allah. Itu arti raditu billahi Rabba. Bukan aku ridho Allah sebagai Tuhan, bukan. Aku ridho dengan semua pengaturan Allah. Aku ridho dengan semua rencana Allah. Aku ridho dengan semua kehendak keputusan Allah. Aku ridho dengan hidup yang Allah berikan kepadaku. Itulah kalimat raditu billahi Rabba. Kok bisa dia ridho? Karena dia orang yang beriman kepada takdir. Udah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan semesta. Lalu ditulis ulang 40 hari sebelum ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Kalau ini dari Allah, saya ridho. Kalau ini dari zat yang saya sembah, saya ridho. Kalau ini dari yang maha kuasa, saya ridho. Tapi kalau ini dari orang itu, saya nggak ridho. Makanya jangan cuman lihat orangnya, tapi lihat kehendak di balik semua ini. Ada kehendak Allah dan kita wajib meyakini itu. Nggak boleh sama sekali meragukannya. Bukankah salah satu di antara sifat Allah yang 20 wajib kita hafal itu adalah kudrat? Allah itu maha berkehendak. Arti kudrat kalau dalam bahasa Asmaul Husna qadirun. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Artinya nggak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di luar kehendak Allah, nggak ada. Kalau kita merasa bahwa ada yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti kita telah mengingkari kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu kudrat iradat lah gitu. Mampu, maksudnya bukan berkehendak, mampu dan berkehendak, kudrat dan iradat. Berarti kita sudah mengingkari sifat Allah yang mampu dan berkehendak. Qadirun, muridun. Sehingga hal pertama kalau kita pengen tenang bersamamu, coba belajar iman kepada takdir. Dalam konteks semua yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak ada yang terlepas dari rencana Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, ketetapan Allah. Bahkan daun yang jatuh dari dahan ke tanah itu dengan kehendak dan keinginan Allah. Nggak akan terjadi satupun yang di luar kehendak Allah. Semuanya, teman-teman. Terus yang kedua, makna beriman kepada takdir supaya bisa menghilangkan al-hamma wal hazan. Apa maksudnya, Ustadz? Yang kedua adalah belajar meyakini Allah tidak merencanakan kecuali kebaikan untuk kita. Allah tidak merencanakan sesuatu kecuali kebaikan untuk kita. Hanya seringnya kita nggak ngerti. Belajar meyakini itu. Tidak ada yang dikehendaki Allah kepada hambanya kecuali kebaikan. Makanya kalau ada orang yang nanya gitu kan, sering banget pertanyaannya, Allah apa maumu? Ini Allah jawab ya di dalam satu di dalam satu tema ayat Al-Quran. Temanya tuh lauhatu yuridullah, lembaran tentang apa maunya Allah. Dan kita sering nanya, ya Allah apa maumu? Maka Allah menjawab di banyak ayat. Misalnya yuridullah, Allah mau. Apa maunya Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mau memudahkan kalian, Allah enggak mau menyusahkan kalian. Ini cara kita beriman kepada takdir. Pertama, semua yang terjadi pasti kehendak Allah, pasti rencana Allah, pasti keinginan Allah, pasti ketetapan Allah, pasti. Sehingga saya beriman dengan itu. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya saya yakin Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk saya. Berarti di dalam rencananya ada kebaikan,
berarti di dalam takdirnya ada kebaikan. Syarrihi wa khairihi, kata Nabi. Walaupun yang kalian anggap buruk, tetap ada kebaikan di dalamnya. Kok bisa gitu, Ustaz? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Terus gimana kita tahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Yang terakhir itu bukan ayat ya. Itu tafsiran saya. Artinya jangan merasa lebih tahu dari Allah. Allah lebih tahu kok. Yang penting kan Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan buat kita. Dan Allah lebih tahu mana yang baik buat kita. Kita nggak tahu. Sehingga saya yakin takdir saya terjatuh, takdir saya ditinggalkan, takdir saya disakiti, semua ada kebaikan di dalamnya. Kok bisa gitu? Karena bisa jadi saya benci sesuatu padahal di dalamnya ada kebaikan. Bisa jadi saya menyukai sesuatu padahal di dalamnya ada keburukan. Allah lebih tahu dan saya nggak tahu. Masih belum ngerti juga? Tambahkan dengan ayat yang lain. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti ketika Allah bilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah ingin memudahkan kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Bagaimana cara Allah memudahkan kita? Gimana? Cara Allah memudahkan kita itu gimana? Allah memberikan kemudahan bersama kesulitan. Kenapa harus gitu, Ustadz? Kenapa nggak kasih aja kemudahan tanpa embel-embel kesulitan? Kenapa harus ada syarat dan ketentuan? Kenapa nggak dimudahkan saja? Saya kasih analogi. Allah kalau ingin membantu hambanya yang nggak bisa berenang, Allah nggak selalu ngasih dia pelampung, tetapi Allah kadang mengajarkan dia cara berenang. Kalau seorang ayah sayang kepada anaknya belum bisa berenang, maka kasih sayang yang mudah itu adalah dengan cara diberikan pelampung. Dibeliin jaket pelampung, dibeliin pelampung balon, dibeliin pelampung bentuknya bebek atau apa, supaya anaknya nggak tenggelam. Tapi tingkat sayang yang lebih besar lagi adalah bukan dikasih pelampung terus, tapi diajarin anaknya berenang. Tapi yang namanya diajarin berenang, kadang masuk air ke hidung, kadang masuk air ke telinga, seharian teng ya. Kadang dia kecapean, kadang dia kelelep, kadang dia mengeluh. Namanya juga diajarin berenang. Maka kelelepnya, mengeluhnya, masuk air ke hidungnya, masuk air ke telinganya, usrun. Tapi bisa berenangnya adalah yusrun. Apakah usrunnya lebih besar daripada yusrun? Enggak, usrunnya kecil dibandingkan yusrunnya. Kesulitannya kecil dibandingkan kemudahannya. Karena sejak dia bisa berenang, dia akan bisa explore laut kemana aja. Saya ngajarin anak saya berenang. Saya senang surfing, senang free dive, senang cliff dive, loncat dari tebing yang beraliran laut ya. Yang saya belum coba itu diving yang benar. Kalau free dive sering, kalau diving saya belum pernah. Karena saya senang olahraga adventurous, main skateboard, snowboarding, surfing dan seterusnya. Akhirnya saya ajarin anak saya berenang biar dia bisa nemenin saya kalau lagi di laut. Pas awal-awal belajar berenang mereka minta kayak pelampung segala macam, atau yang kayak dari plastik itu yang kotak mereka pegangin, terus kaki mereka dulu yang gerak. Lama-lama saya ambil satu persatu pelampung itu, saya biasakan mereka untuk water trapping sendiri, mereka ngapung sendiri. Awal-awalnya masuk air ke hidung, saya ajarin mereka tahan nafas dulu, ajarin mereka gimana cara water trapping dulu, mulai gerakan yang paling gampang gaya katak, kemudian mulai gaya bebas dan seterusnya. Tapi awalnya mereka ngeluh, Baba jahat, namanya anak kecil ya. Dia manggil saya Baba, umurnya 4 tahun. Baba jahat, aku disuruh berenang, akhirnya aku sakit hidung, aku merah hidungnya,
telinganya aku sekarang masih kerasa nih, telinga aku peka dan seterusnya. Dia awalnya bilang saya jahat, tapi setelah beberapa kali diajarin berenang, nggak lama kok, cuman nggak sampai 2 minggu lah, semingguan lah, 2 hari sekali, karena kebenaran di belakang rumah ada kolam renang umum, saya coba ajarin di situ. Setelah mereka udah bisa water trapping, udah bisa mulai berenang yang nyaman, saya ajaklah ke laut. Tadinya kalau diajak ke laut mainnya di pasir, ada ombak datang, oh gitu-gitu doang. Nggak pernah mereka berenang dengan turtle, nggak pernah mereka ngelihat yang namanya manta. Akhirnya karena udah bisa berenang, mau nggak Baba ajak lihat manta? Akhirnya saya ajak mereka free dive, nggak snorkeling aja, karena kalau snorkeling doang pakai pelampung ngeliat manta dari jarak jauh. Kalau bisa dia free dive masuk, dia ngeliat manta ya jarak semeter lah. Akhirnya bisa bikin konten bareng dengan manta, naik kayak gitu kan. Akhirnya mereka ngerasa, iya ya, Baba baik banget ya ngajarin kita berenang, sehingga sekarang kita bisa berenang bareng turtle, berenang bareng manta, bisa cliff dive di tempat yang agak dalam. Karena kalau cliff dive-nya dangkal kan bahaya banget ya. Alhamdulillah pas cliff dive muncul lagi, kebayang kalau nggak bisa berenang nggak muncul-muncul. Artinya kemudahannya jauh lebih banyak dibandingkan kesulitannya. Allah kalau sayang kepada kita, maka Allah ingin memudahkan kita dengan cara sedikit memberi kesulitan. Itu logis. Kenapa kita protes? Makanya ketika kita tanya, ya Allah apa maumu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen mudahin kalian, Allah nggak pengen nyusahin kalian. Apa maunya Allah, kok saya udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak? Mungkin Allah pengen kalian menyantuni anak yatim. Nanti ketika kalian punya sekian ratus anak asuh, yatim piatu, hafiz Al-Quran, Allah akan berikan kalian anak dan kalian akan tahu bagaimana mendidik mereka dengan baik. Daripada ketika kalian berdoa minta anak langsung dikasih anak, kemudian anak itu terluka dengan luka pengasuhan kalian yang belum siap punya anak. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka beriman kepada takdir dengan makna yang kedua, untuk mengobati rasa hamma wal hazan dalam hati kita adalah beriman bahwa Allah selalu menginginkan yang baik-baik untuk kita. Kita aja yang sering salah paham. Saya kasih contoh juga, ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi belum terlalu banyak main sosmed, belum banyak ceramah di luar kota. Saya punya beberapa usaha. Kalau sekarang saya udah nggak sempat ngurus usaha saya. Saya dulu punya usaha jual beli pulsa. Di Bandung tuh saya punya 60 cabang pulsa dulu. Terus saya juga punya usaha juga percetakan, jual beli mobil bekas, sama properti. Sejak saya fokus ke pemuda hijrah bikin tren anak muda, ya sebagian besar atau mungkin semuanya udah berhenti sekarang karena fokus bikin sekolah. Dulu ketika awal-awal merintis usaha, penghasilan saya nggak terlalu besar karena namanya usaha kadang-kadang pernah naik, udah gitu turun. Saya pernah di posisi yang agak sulit dalam usaha itu, ditipu teman, kehilangan ratusan juta, yang mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan sultan-sultan saya yang ada di depan sini. Mungkin saya mah sekian Ustaz, oke. Buat saya ratusan juta itu udah besar. Itu tabungan saya sekian lama hilang, pernah 200 juta, pernah 100 juta, ya mungkin adalah lebih dari setengah M. Sedang terpuruk-terpuruknya, suatu saat saya akhirnya punya usaha kecil aja yang penghasilan bulanannya paling 3 juta, 2 juta untuk bisa makan. Tiba-tiba ada satu orang teman nawarin saya proyek, keuntungannya 15 juta. Bagi saya yang sudah sekian bulan penghasilannya 2 juta, 3 juta, dapat proyek dengan penghasilan 15 juta, itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Saya ikutlah dalam proyek itu, waktu itu tentang percetakan. Saya akhirnya ikut, alhamdulillah dapat profit 15 juta. Pegang uang cash 15 juta. Selang seminggu ketika saya punya uang 15 juta, tiba-tiba saya dapat musibah kena DBD. Saya baru pulang surfing di daerah Batu Karas, Pangandaran. Pulang dari sana saya udah demam, pas sampai di Bandung diperiksa ternyata kena DBD. Masuklah ke rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang 15 juta, biar saya juga bisa istirahat, istri saya yang nungguin bisa istirahat, saya memilih rumah sakit di kamar yang sendiri, nggak join dengan pasien lain. Akhirnya saya pilih kamar,
dirawat dengan kamar yang ada TV-nya, ada sofa bednya, ada kulkasnya. Istri saya bisa istirahat juga di situ. Dokternya spesialis. Kalau dokter spesialis itu kan memotivasi ya, wah ini penyakit kecil nih, sebentar lagi juga sembuh kan gitu ya, nggak nakut-nakutin kan. Akhirnya nyaman lah. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya dibolehkan pulang sama dokter. Saya nebus biaya rumah sakit habis persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngahuleng. Saya mikir, Masya Allah, Allah itu baik banget ya. Coba bayangin ya, angle-nya tuh beda. Allah itu baik banget ya. Kenapa? Allah tahu seminggu lagi saya akan butuh uang 15 juta untuk berobat. Karena di dalam takdir, saya sudah ditakdirkan seminggu lagi akan sakit DBD. Karena Allah pengen memudahkan saya dalam berobat, minggu yang lalu saya dibekali 15 juta sama Allah. Seolah-olah Allah ngasih 15 juta itu ngomong, nih ya buat berobat minggu depan. Gitu kan? Bagi orang yang beriman kepada kehendak Allah. Tapi bagi mereka yang jahil, bagi mereka yang nggak paham maksudnya Allah, dia akan bilang apa maunya Allah. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, kok diambil lagi dengan musibah? Kamu nggak paham, 15 juta itu bukan buat kamu pegang, bukan buat kamu simpan. Memang Allah kasih buat kamu berobat. Kurang baik apa Allah sama kamu? Hanya beda sedikit di switch angle berpikirnya, bisa berubah dari kufur menjadi syukur. Ada teman ngasih kita uang 15 juta. Dia bilang ke kita, nih ya buat kamu berobat minggu depan kalau kamu sakit. Pas kita sakit, terus kita bilang dia baik banget ya, tahu saya akan sakit dikasih 15 juta. Kita bersyukur kan? Tapi kalau kita nggak paham, kita akan mengatakan kok tega ya. Dia ngambil lagi uang 15 juta padahal dia ngasih ke saya minggu yang lalu. Dia tahu 15 juta itu bukan untuk kamu, tetapi untuk kamu berobat. Jadi Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Saya ridho. Oh iya, 15 juta itu emang buat berobat. Berarti Allah baik banget ngasih saya bekal. Coba kalau nggak dikasih 15 juta, mungkin saya tetap berobat karena itu darurat. Tapi berobatnya nggak senyaman sekarang. Saya harus satu kamar dengan pasien lain. Ada yang mungkin teriak-teriak tengah malam. Ada yang kemarin sempat viral, ada dokter dikira pocong. Akhirnya dia teriak-teriak sendiri misalnya ya. Terus istri saya nggak bisa nungguin saya dengan nyaman, nggak bisa istirahat. Bisa jadi saya sembuh, istri saya gantian sakit. Karena nungguin di rumah sakit itu kan lumayan melelahkan. Berarti Allah memudahkan saya menjalani takdir ketika saya sakit. Jadi teman-teman jangan buru-buru menyimpulkan Allah itu nggak baik, Allah itu tega. Allah udah menulis takdir kita, tinggal bagaimana menjalaninya. Allah melihat gimana kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepadanya, Allah jadikan kita mudah menjalani takdir itu. Toh takdir itu tetap harus kita jalani. Kita misalnya ditakdirkan menikah dengan fulan, dia adalah suami kita, nggak bisa kita merubah tiba-tiba jadi jungkuk gitu, nggak bisa. Ya udah dia aja udah. Tadinya kita cita-citanya pengen punya suami tingginya 3,5 meter misalnya. Dikasih 1 meter. Jangan 1,5 meter juga lah. 1,70 lah misalnya. Yang normalnya orang Indonesia gitu ya. Terus kita ngeluh-ngeluh, kok gini sih, kok gitu sih, kok gini sih, kok gitu. Allah lebih tahu loh. Kenapa Allah menjodohkan kita dengan dia? Apa alasannya? Saya punya cerita kisah nyata juga. Ini pasien saya yang cerita. Karena saya punya pasien kanker yang berobat di tempat saya punya rumah singgah gratis gitu. Tapi rumah singgah kita itu bukan cuma buat orang nginep. Kita asistensi dia ke dokter, kita punya perawat yang visit ke rumah kita. Kita juga punya beberapa alat kesehatan. Jadi pasien kanker yang harus bolak-balik ke rumah sakit tapi nggak bisa rawat inap, kita tampung. Jumlahnya lumayan banyak, ada di beberapa kota. Salah satu pasien kita pernah mengalami pengalaman yang luar biasa. Ibu-ibu kanker payudara stadium lanjut. Payudaranya udah rusak. Maaf ya, namanya kanker itu kan ada aromanya ya. Jadi ada aroma yang kurang nyaman buat orang di sekitar. Tapi ibu ini terus mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami yang ngurus beliau bertanya, ibu, Masya Allah luar biasa. Ibu dengan kondisi miskin, sakit kanker, kok masih banyak bertahmid, kok masih banyak bersyukur. Apa rahasianya? Kok masih bilang alhamdulillah? Bilang innalillah aja udah keren gitu ya. Ini alhamdulillah loh, bukan innalillah. Apa jawaban ibu itu? Ustadz,
saya dulu nikahnya dipaksa sama orang tua. Saya tadinya pengennya punya suami pemain voli kampung yang terkenal di antara cewek-cewek sekampung tuh. Tapi orang tua saya malah menjodohkan saya dengan suami saya yang sekarang. Dulu setiap hari saya mencela suami saya. Saya kata-katain tuh suami saya, kamu dasar jelek, aku gak suka sama kamu musibah bagi aku. Tapi dia sabar Ustaz, gak menceraikan saya. Dia menunaikan hak saya. Dia memberikan saya rezeki yang halal. Sampai kemudian ketika saya sakit seperti ini, gak bisa memberikan haknya, tidak lagi menarik buat dia bisa aja meninggalkan saya. Dia tidak meninggalkan saya sebentar pun Ustaz. Kita punya beberapa pasien, maaf ya, yang ketika dia sakit ditelantarkan sama keluarganya. Kita pernah ngambil pasien kanker ibu-ibu, ketemunya di Terminal Lui Panjang di Bandung. Jadi relawan kita ngelihat ada ibu-ibu lagi tiduran di halte jam 11 malam. Kita tanya, ibu kenapa tiduran di sini? Saya nggak tahu kemana. Emang ibu mau kemana? Saya mau berobat. Dari mana? Dari Lampung. Keluarganya, saya diusir oleh keluarga saya. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya pengen berobat. Akhirnya kita bawa ke tempat kita selidiki, ternyata benar beliau memang pengen berobat di Hasan Sadikin. Akhirnya kita dampingin. Ditinggalkan oleh keluarganya, diusir oleh keluarganya. Ada yang bahkan suaminya ketika istrinya dalam kondisi yang sangat berat kayak gitu, suaminya selingkuh. Yang lebih berat lagi, ada yang selingkuh dengan keluarga pasien yang lain. Dan kita ngalamin kasus-kasus kayak gini. Jadi yang kita tanginin bukan cuma kasus sakit fisiknya, tapi juga sosial, kemudian keluarga, mental. Di antara sekian banyak pasien, ada yang dijaga sama anaknya karena suaminya pergi nggak mau ngerawat dia. Yang jaga anaknya umur kelas 5 SD, udah putus sekolah demi jagain ibunya. Anak perempuan, dia nggak sekolah lagi demi jagain ibunya, ngasih makan ibunya, bersihin pakaian ibunya, karena udah nggak bisa bangun, udah semuanya di situ. Suaminya pergi. Di antara sekian banyak cerita-cerita yang mengerikan, ibu ini bersyukur karena suaminya setia membersamai dia, nggak meninggalkan dia. Padahal kalau suaminya mau, suaminya bisa pergi dan meninggalkan dia, selingkuh atau menikah lagi atau mengabaikan, ya terserah, bisa banget. Tapi suaminya menemani dia dengan sangat sabar dan sangat romantis. Saya menyaksikan sendiri gimana romantisnya, disuapin sambil disemangatin, ini dikit lagi biar cepat sembuh, ini kata dokter bentar lagi juga udah bisa pulang, disemangatin, jadi kayak dokter spesialis. Disisir rambutnya, dimandiin, diceritain. Mereka sering kita dengar dari luar ketawa-ketawa berdua di kamar tuh. Padahal kebayang ya, saya sakit kanker tuh kalau lagi kambuh tuh, ada pasien kita sebelum kita kasih kayak painkiller itu obat rekomendasi dokter yang ada unsur-unsur kayak bius, bukan bius sih ya, saya nggak bisa nyebut ininya. Pokoknya ada sesuatu yang membuat rasa sakitnya terabaikan. Sebelum kita kasih painkiller, ada pasien ketika kambuh sakit kankernya, dia gigit lidah sampai berdarah dan nggak kerasa sakitnya. Tapi ini di dalam kamar ada yang ketawa-ketawa berdua, saking suaminya soleh banget nemenin istrinya. Dan puncaknya ketika istrinya sakaratul maut, karena dia udah stadium lanjut, dokter juga sebetulnya udah secara medis udah nyerah gitu kan, tinggal masalah quality of life lah, punya suami, orang yang memperhatikan, dikunjungi oleh keluarga. Itu aja yang disarankan dokter, penuhi quality of life-nya dia punya relationship yang bagus dengan keluarganya. Di akhir hayatnya ketika dia sakaratul maut, suaminya yang mentalkinkan la ilaha illallah kepada dia, maka dia wafat dengan la ilaha illallah di lisannya. Padahal dulu dia mencela suaminya, dasar kamu jelek, kamu musibah, saya nggak mau nikah sama kamu. Tapi suaminya sabar banget. Dan setelah perempuan ini meninggal, dikuburkan oleh suaminya, disolatkan oleh suaminya, semuanya, suaminya nikah lagi. Pasti ibu-ibu tidak berharap itu terjadi kan? Tapi tahu nggak dengan siapa suaminya menikah lagi? Dengan pasien kanker lainnya, yang sama-sama prihatin dan sulit keadaannya. Nggak ada yang menarik secara fisik yang bisa diambil oleh seorang laki-laki. Kita tanya, Mas, apa yang Mas cari dengan menikahi pasien kanker kami? Saya bukan mau menyalurkan kebutuhan biologis saya, Ustadz. Saya nikah bukan karena nafsu, Ustadz. Saya menikah karena saya ingin merawat dia, Ustadz. Itulah laki-laki langka hari ini ya Bu ya. Ternyata masih ada, dan sebagian besarnya sekarang ada di masjid Baitul Haq, insyaallah.
Jadi apa pelajarannya di sini teman-teman? Pelajarannya Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci kepada pasangan kalian, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci kepada pasangan kalian, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Allah lebih tahu, kalian nggak tahu. Jadi ridho, terima aja. Satu, semuanya kehendak Allah, nggak ada kehendak manusia doang. Murni kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita nggak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak menghendaki kecuali yang baik buat kita. Lalu kenapa ada orang yang mengalami keburukan? Karena dia berburuk sangka kepada Allah, dan Allah seperti persangkaan hambanya kepadanya. Hanya kadang-kadang kebaikan itu butuh waktu, dan kita harus sabar untuk menunggunya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Masadhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Semua ujian udah saya alami Ustaz. Ba'sa, ujian fisik saya alami. Dharra, ujian harta saya alami. Zulzilu, ujian perasaan saya alami. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Udah dekat. Apa maksud udah dekat di sini? Banyak kita membaca ayat ini tapi nggak ngerti. Katanya udah dekat, kok masih belum datang juga Ustaz? Tahu nggak udah dekat itu artinya apa? Itu sebuah pola. Allah lagi ngajarin kita sebuah pola. Pola apa? Biasanya pertolongan Allah itu semakin dekat ketika kesusahan kita semakin berat. Persis seperti pola perempuan melahirkan. Semakin sering kontraksinya, semakin mendekati waktu lahirannya. Semakin sakit kontraksinya, semakin mendekati waktu melahirkannya. Kalau masih ketahan, berarti masih lama. Kayaknya masih seminggu lagi tuh, karena munculnya kontraksi palsu. Muncul lebih sering, sehari sekali, udah dekat. Sehari 2 kali, udah dekat. Sehari berkali-kali, makin dekat. Ketika udah gak ketahan lagi, dia bilang ke suaminya, mas aku gak tahan lagi, mas aku gak tahan lagi. Berarti sudah sangat dekat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dapat masalah, kalau masih ketahan, masih jauh. Gak tahan lagi Ustaz, berarti ala inna nasrallahi qarib. Udah dekat tuh. Sekarang luka kaum muslimin, masih ketahan gak? Udah gak ketahan lagi teman-teman. Palestina itu udah gak ketahan lagi. Luka kita tentang Palestina itu udah gak ketahan lagi. Apalagi mereka yang ngerasain. Kita yang nonton di TikTok aja, di video aja, gak ketahan ngelihat anak kecil yang gemetaran. Itu kan shock yang luar biasa ya. Saya ngebayangin kalau anak saya namanya Ertuğrul, umurnya sama 4 tahun kayak gitu, saking traumanya dengan suara bom segala macam kehancuran, dia gemetaran, mau nangis nggak bisa nangis lagi, tapi begitu dipeluk langsung tumpah nangisnya. Kebayang nggak tuh perasaan dan psikisnya kayak gimana dia? Udah nggak ketahan lagi. Lukanya kaum muslimin hari ini teman-teman, dianiaya di mana-mana. Palestina, Syam, Suriah, Irak yang udah lama, kemudian Rohingya, kemudian di Afrika, di mana-mana. Kita sendiri di dalam negeri juga nggak mudah-mudah aja, nggak baik-baik aja. Artinya, ala inna nasrallahi qarib. Kalau lukanya, kalau musibahnya udah nggak ketahan lagi, berarti pertolongannya sudah semakin dekat. Kalau bahasa Nabi apa? Kalau analogi Nabi itu seperti penggalan-penggalan malam. Semakin dingin berarti mendekati fajar. Semakin pekat mendekati fajar. Semakin larut, semakin ngantuk, semakin hening berarti semakin dekat dengan waktu fajar. Kalau masih riuh ramai berarti baru ba'da isya. Ya kan? Masih ramai orang lalu lalang, di mana-mana masih macet, berarti masih pada maghrib, masih pada isya. Semakin lengang jalannya mendekati fajar. Ketika nggak ada orang lewat setelah sekian lama kita tunggu, berarti makin dekat dengan fajar. Tapi suasana makin dingin, rasa ngantuk udah nggak tertahankan, dan udara malam itu udah semakin luar biasa beratnya. Warna malam itu semakin pekat, berarti bentar lagi as-salatu khairum minan naum, fajar.
Maka begitulah ujian dalam hidup kita. Jangan salah sangka, apa maunya Allah, kok tega Allah, kapan datangnya pertolongan Allah. Allah bilang, ala inna nasrallahi qarib, udah dekat, bentar lagi. Ustadz, kapan saya dapat jodoh, berapa umurnya, baru 12 tahun. Ya masih lama, baru juga 12 tahun nanya jodoh, SD baru mau lulus. Ustadz, kayaknya saya nggak dapat jodoh. Emang berapa umurnya? 24 tahun. Baru 24 tahun. Ustadz, saya udah khawatir dengan jodoh saya. Perempuan yang nanya, umurnya berapa mbak? 30 tahun. Dikit lagi mbak. Apa ukurannya Ustadz? Ukurannya Sayyidah Khadijah, 40 tahun. Ustadz, udah 35 tahun. Dikit lagi mbak. Ustadz, 39 tahun. Nah, itu tinggal dikit lagi tuh mbak. Akhirnya di usia 40 tahun ketemu dengan Brondong Soleh berumur 25 tahun, perfect. Saya nanya di belakang, ada yang mau jadi Khadijah? Gak ada yang berani. Makanya nggak mendapatkan Muhammad, karena sabar dan istimewanya tidak seperti Khadijah. Khadijah itu sabar, ikhlas, yakin, thiqah kepada Allah, itu istimewa banget. Makanya disebut Khadijah As-Siddiqah. Sahabat Nabi yang digelari Siddiq itu diantara beberapa orang yang paling sering adalah dua orang, Khadijah dan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah As-Siddiqah. Bahkan Khadijah ini lebih daripada Abu Bakar secara tingkatannya. Walaupun secara kemuliaan Allah yang lebih tahu, tapi tingkatannya, fadilahnya, Khadijah perempuan dan bahkan manusia pertama yang beriman kepada Nabi sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, yang pertama sholat di belakang Nabi, yang pertama bersyahadat kepada Nabi. Makanya dengan kesolehannya dia mendapatkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengobati hamma wal hazan? Belajar pasrah dengan ketetapan Allah dengan iman dan sabar, yang disebut dengan iman kepada al-qadha wal qadar. Gampangnya iman kepada takdir. Bagaimana kita meyakini takdir Ustadz? Meyakini takdir itu dengan cara satu, meyakini tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan kita kecuali ada ketetapan Allah di dalamnya, ada kehendak Allah di dalamnya, ada kekuasaan Allah di dalamnya, ada rencana Allah di dalamnya. Nggak mungkin nggak. Yang kedua, gimana biar kita tetap tenang Ustadz, walaupun kita tahu itu semuanya ketetapan Allah? Belajar meyakini bahwa Allah tidak menginginkan kepada kita kecuali kebaikan. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka kita seperti persangkaan Allah. Terakhir, saya menutup dengan sebuah cerita tentang berbaik sangka kepada Allah. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Musa. Dia bilang gini, ya kalim Allah, saya udah menikah sekian tahun belum dikaruniai anak. Boleh nggak saya minta engkau minta kepada Allah supaya saya dikaruniai anak? Nabi Musa kemudian bilang ke Allah, karena Nabi Musa itu bisa bicara dengan Allah. Ya Allah, ada seorang nenek-nenek minta anak. Allah bilang, wahai Musa, sampaikan kepada dia takdirnya dia tidak akan punya anak. Takdir 50.000 tahun sudah dicatat, 40 hari sebelum ditiupkan ruh sudah dicatat. Takdirnya ibu ini nggak akan punya anak. Akhirnya Nabi Musa bilang, Nek, maaf ya, takdir nenek nggak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah pulang. Besok balik lagi, Nabi Musa, nenek yang kemarin, ya, oh ada apa? Minta tolong kepada Allah supaya saya dikaruniai anak. Bukannya kemarin udah, ya siapa tahu hari ini bisa. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, nenek yang kemarin, wahai Musa, takdirnya dia nggak akan punya anak. Nek, kata saya juga, tapi pakai bahasa Arab ya, itu mah bahasa kita. Kata saya juga, nenek takdirnya nggak akan punya anak. Ya udah sabar aja tuh, ya pulang aja. Besok balik lagi, Nabi Musa, nenek yang kemarin minta anak ya. Ya kan takdirnya nggak akan punya anak, siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek itu masih kekeh minta anak. Wahai Musa, takdirnya nggak akan punya anak. Nek, udahlah, nenek nggak akan punya anak, udah takdirnya kayak gitu. Kenapa sih nggak ikhlas aja, terima aja? Ya pulang, nggak balik-balik.
Dikirain udah ridho. Balik-balik setelah sekian lama bawa bayi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Musa, ini nenek yang dulu? Iya. Ini siapa? Anak saya. Anak gimana? Anak biologis. Anak saya, anak kandung. Gimana ceritanya nenek punya anak? Kan takdirnya gak akan punya anak. Tanya aja sama Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, gimana cerita si nenek itu bisa punya anak? Allah menjawab, ya Musa, setiap kali dia datang meminta anak, aku katakan dia takdirnya gak akan punya anak, dia pulang sambil berdoa, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasihanilah saya, sayangilah saya, beri saya anak. Dia datang lagi, saya bilang takdirnya gak akan punya anak, dia pulang lagi, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim irhamni. Datang lagi dia gak akan punya anak, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir, dengan itu aku merubah takdirnya sehingga dia punya anak. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan, di sisinya lah ada kitab takdir. Artinya Allah berkehendak menghapus takdir dan merubahnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la tai'asu min rauhillah, jangan putus asa kepada Allah. Tenanglah karena hidup kita dijamin oleh Zat yang Maha Baik. Justru kita nggak akan tenang kalau kita ragu kepada Allah. Maka harusnya orang yang beriman, iman itu dalam bahasa Arab berasal dari kata yang sama dengan aman. Berarti mukmin orang yang merasakan aman hatinya. Kenapa dia aman? Karena dia beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Baik. Dan Zat yang Maha Baik itulah yang telah merencanakan hidup dia dengan cara yang paling baik. Semoga kita bisa memahami hakikat dari rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar. Barakallahu fiikum. Wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أمورنا كلها، فإن لم تكن لها فمن لها وأنت خير حافظا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة فامحنا واكتبنا من أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.